Anak-anak yang dirantai di sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah mengundang tanda tanya. Mengapa mereka bisa mendapat perlakuan semacam itu? Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Joko Purwadi. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Kasat, ini bisa diceritakan sebetulnya bagaimana hubungan antara orang tua korban dengan pelaku? Apakah saling kenal? Ya, jadi hubungan antara orang tua korban dan pelaku itu memang tidak ada hubungan keluarga, namun sebelumnya sudah kenal. Karena keluarga yang dari Batang itu pernah bekerja di tempat teman dari pelaku. Nah, sedangkan yang dari Semarang, memang sebelumnya kakak dari anak korban ini pernah juga dididik oleh pelaku. Jadi ini adiknya juga akhirnya dititipkan untuk dididik oleh pelaku. Pak Kasat, apakah orang tua korban ini sering menengok anak-anak mereka? Atau sejak kapan diperlakukan seperti ini tanpa sepengetahuan orang tuanya? Jadi dari keterangan pelaku dan saksi, setiap Lebaran atau terakhir kali kemarin Lebaran itu memang anak-anak diantar oleh pelaku untuk pulang bertemu dengan keluarganya. Jadi orang tua pelaku ini, orang tua dari korban ini memang tidak setiap hari atau setiap saat mengunjungi korban di daerah Mojo Andong Boyolali tersebut. Jadi setiap pulang Lebaran anak-anak tidak ada yang pernah bercerita bagaimana kondisi mereka di rumah pelaku? Ya, dari keterangan orang tua memang tidak ada cerita dan memang baru pada saat kejadian kemarin itu baru diketahui bahwa anak-anak tersebut ternyata mendapat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Berapa lama mereka mendapatkan? Jadi mendapatkan kekerasan juga, Pak Kasat ya? Berapa lama mereka mendapatkan kekerasan dan juga dirantai itu? Ya, jadi untuk mendapat kekerasan itu ya mulai dari awal anak-anak ini dititipkan di sana. Jadi ada yang 2 tahun dan 1 tahun. Jadi kekerasannya dalam proses pembelajaran itu memang kalau salah atau dia melakukan hal yang tidak baik memang oleh pelaku ini dipukul. Nah, untuk aktivitas di rantai itu berdasarkan keterangan kemarin itu baru berjalan kurang lebih 2 minggu karena anak-anak ini diketahui melakukan tindakan yang tidak baik seperti mengambil barang yang bukan miliknya sehingga oleh pelaku memang dirantai. Alasannya seperti itu. Eh, Mereka mendapatkan kekerasan, dipukul juga. Orang tua tidak curiga ketika pulang ke rumah kondisi fisik anak-anak ada yang kesakitan atau ada yang berbekas luka pukulan, Pak Kasat? Ya, jadi keterangan orang tuanya memang karena anak tidak pernah bercerita, jadi juga luka juga tidak terlalu nampak, sehingga orang tua juga tidak mengetahui bahwa memang selama ini anak-anak di tempat pelaku ini mendapat kekerasan. Itu kondisi rumah pelaku bagaimana sih? Apakah begitu dekat dengan perumahan warga sekitar? Eh, Kok tampaknya tidak ada yang mengetahui? Di video warga seolah-olah kaget ini, Pak Kasat. Ya, jadi perlu diketahui bahwa tempat tinggal pelaku ini merupakan desa atau padukuhan kalau di Boyolali itu memang jarak rumah satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu dekat. Dan kita ketahui bersama memang kondisi rumah dari pelaku ini selalu tertutup rapat. Dan dari keterangan saksi, warga maupun perangkat, untuk pelaku ini memang tidak bersosialisasi dengan warga, jadi tertutup. Sehingga atas kejadian ini memang warga kaget juga, ternyata di daerahnya ada peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ini apakah pelaku kabarnya berkedok yayasan? Jadi orang tua mau menitipkan anaknya pada pelaku. Ya, kalau di tempat kejadian atau di rumah pelaku di daerah Mojo itu memang tidak ada yayasan atau pondok. Namun keterangannya pelaku memang dia memiliki yayasan tapi di wilayah Sragen. Ya. Ini korbannya apakah hanya 4 atau diduga ada korban-korban lainnya, Pak Kasat? Dari fakta yang kita peroleh, sementara eh, yang kita ketahui bahwa hanya ada 4 anak ini yang mendapatkan kekerasan oleh pelaku.
Oke, sekarang sudah ditangani oleh dinas sosial dan masih